Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Kinerja PPG dalam jabatan Bet 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rahmat Tanasi. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Bet 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon. NIM PPG saya 250310727. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIM. Selamat menyaksikan. Yang di depan, bro. Tiga, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa dapat berkumpul kembali di dalam ruang kelas untuk sama-sama kita menerima dan memberi pelajaran di pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, saya minta supaya salah satu siswa memimpin doa untuk sama-sama kita ikuti. Ada mau? Sebelum kita di pagi ini, kalian akan bersama-sama berdoa membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Al-Fatihah itu juga salah satu surat yang mengandung doa di dalamnya. Kita minta supaya Allah senantiasa memberikan kita jalan yang lurus. Oke. Coba yang di depan itu maju-maju, kasih penuh di depan. Yang di belakang. Hari ini semua hadir? Tidak. Apa yang tidak hadir hari ini? Sarpa bapak kita. Kenapa itu? Sakit. Oke, sakit ya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Coba semuanya berdiri dulu.
tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, untuk ketahuan anak didikku sekalian bahwa dalam proses pembelajaran ini tentunya ada hukum dan hikmah sholat jenazah. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi dalam proses pembelajaran ke depan, saya harapkan kalian perhatikan baik-baik dengan seksama, karena nanti di akhir daripada proses pembelajaran ada praktek indikator untuk proses pembelajaran ini. Indikator kalian bisa mempraktekkan sholat jenazah itu sendiri. Paham? Nah, materi kepedulian umat Islam terhadap jenazah dengan inti fokusnya yaitu menyolati jenazah. Kita lihat orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian salatkanlah oleh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim meninggal dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib untuk orang yang hidup mengurus jenazahnya itu dalam keadaan seperti orang Islam. Sedangkan yang sudah keluar dari Islam, yang tadinya lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia besar, dewasa, keluar dari Islam lantaran satu dan lain hal, maka haram hukumnya, tidak boleh urus jenazahnya dengan keadaan muslim. Harus dengan agama yang sebelum dia meninggal. Untuk sepengetahuan ada anak-anak didikku sekalian, bahwa sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana tata cara sholat jenazah itu yang nanti akan dipraktekkan melalui video berikut ini. Oleh sebab itu, perhatikan video ini baik-baik, rekam dia dengan akal kita, pikiran kita, tangkap dia, supaya nanti di akhir daripada kegiatan ini kita bisa laksanakan prakteknya. Paham? Berikut tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang atas mayit perempuan ini menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala, itu boleh. Atau misalnya kita niat seperti ini, saya niat mensolati jenazah yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Kemudian setelah kita mempersiapkan niat, kita memulai untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah kita takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita takbir yang kedua, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu
setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian setelah selesai membaca sholawat, kita takbir yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Selanjutnya setelah kita takbir yang ketiga, kita membaca doa. Dalam hal ini dibedakan antara doa untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa kita takbir yang keempat, Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa lagi. Jika jenazahnya laki-laki, kita baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Doa kita kemudian salam 2 kali sambil menoleh ke kanan, kemudian salam kedua menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, kita toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, kita menoleh ke arah kiri. Jadi setelah kita salam, itu artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat jenazah. Demikian sahabat video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa kembali sahabat di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan video pembelajaran tentang tata cara sholat jenazah yang tadi baru ditampilkan, apakah kalian sudah paham dan mengerti tentang bagaimana tata cara sholat? Sudah. Untuk kita mempelajari lebih jauh tentang sholat jenazah ini, saya akan membagikan kalian 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi dari kelompok ini saya akan berikan tugas kalian mencari tahu informasi tentang yang ini, tentang hukum sholat jenazah. Kelompok 2 akan mencari tahu informasi tentang tata cara sholat jenazah. Kemudian kelompok 3 itu kalian akan mencari informasi tentang hikmah daripada sholat jenazah. Hukum, tata cara, hikmah. Cari informasi melalui internet, tentunya lewat HP yang sudah saya sampaikan untuk bawa HP. Cari tahu tentang informasi tentang hukum, hikmah dan tata cara sholat jenazah melewati HP dengan internet yang ada di sekolah. Oke, siap? Siap. Untuk lebih kompak, silakan kalian gabung meja menjadi satu. Ayo sekarang dengan HP silakan kalian cari informasi tentang tata cara sholat jenazah, hukum sholat jenazah, dan hikmah daripada sholat jenazah. Silakan website atau dari YouTube atau dari aplikasi, silakan. Oke, waktunya mencari informasi sudah selesai. Sekarang kita masuk dengan diskusi. Jadi sebelum kita mempresentasikan apa yang didapat, silakan diskusi dulu. Diskusi apa yang mau disampaikan? Silakan. Silakan berdiskusi apa yang mau disampaikan dalam presentasi yang sudah didapatkan.
Jika ada yang perlu bertanya, silakan bertanya. Oke, cukup diskusinya selesai. Silakan, waktunya kita masuk kepada presentasi tentang apa yang sudah kalian dapatkan. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk lebih dulu menyampaikan apa yang sudah dia dapat tentang hukum. Hukum daripada sholat jenazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami mengenai menganalisis informasi tentang hukum sholat jenazah. Sholat jenazah adalah fardu kifayah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, yang artinya satu, kewajiban kolektif. Sholat jenazah merupakan kewajiban bagi umat Islam secara kolektif. Dua, cukup jika sebagian orang yang melakukannya. Jika sebagian orang yang telah melakukannya sholat jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tiga, wajib dilakukan. Namun, jika tidak ada seorang pun yang melakukan sholat jenazah, maka seluruh umat Islam yang hadir di tempat tersebut berdosa. Dengan demikian, sholat jenazah merupakan kewajiban yang penting dalam Islam untuk mendoakan jenazah dan memberikan penghormatan terakhir. Ya teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Demikian penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang hukum daripada sholat jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Oke? Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 yang akan menyampaikan hasilnya tentang tata cara daripada sholat jenazah. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman yang bergabung bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Niat sholat jenazah dilakukan dengan mengucapkan sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah, yang artinya saya berniat sholat jenazah 4 takbir fardu kifayah. Yang kedua, takbiratul ihram, mengangkat tangan ke samping telinga dan mengucapkan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, takbir kedua, mengangkat tangan ke samping telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kelima, sholawat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah berilah sholawat kepada Muhammad. Takbir ketiga, mengangkat tangan ke samping telinga dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang ketujuh, doa, membaca doa untuk jenazah seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia dan maafkanlah dia. Yang keempat, mengangkat tangan ke samping telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kesembilan, mengakhiri sholat jenazah dengan sholat seperti Assalamualaikum warahmatullahi, sebuah keselamatan dan rahmat Allah tercurah atasmu. Dengan mengikuti tata cara sholat jenazah yang benar, kita dapat melaksanakan sholat jenazah dengan khidmat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan hasil diskusi kami.
tata cara sholat jenazah mulai dari takbiratul ihram sampai kepada Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang hikmah daripada sholat jenazah. Kelompok 3, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman karena sudah memberi waktu kepada saya. Hikmah sholat jenazah antara lain bagi satu, mendoakan jenazah. Sholat jenazah dapat membantu mendoakan jenazah agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghormati jenazah. Sholat jenazah menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada jenazah serta memberikan penghormatan terakhir. Yang ketiga, mengingatkan tentang kematian. Sholat jenazah dapat mengingatkan kita tentang kematian dan membuat kita lebih introspektif tentang kehidupan kita sendiri. Yang keempat, meningkatkan kesadaran spiritual. Sholat jenazah dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjadikan penghiburan. Sholat jenazah dapat memberikan penghiburan bagi keluarga dan kerabat yang sedang berduka. Dengan memahami hikmah sholat jenazah, kita dapat melaksanakan sholat jenazah dengan lebih hikmat dan mendapatkan manfaat spiritual dari ibadah tersebut. Demikian hasil diskusi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hikmah yang telah disampaikan oleh kelompok 3 daripada sholat jenazah tersebut. Oke. Selanjutnya saya akan minta untuk kita sama-sama mempraktekkan tentang apa yang sudah kita dapat informasi daripada sholat jenazah tersebut. Jadi saya akan buat sedikit praktek tentang berapa orang akan naik mempraktekkan tentang tata cara sholat jenazah. Mulai dari takbir sampai salam dengan dia punya bacaan-bacaannya. Oke? Maka siapkan tempat untuk simayah. 30 meja. Ini meja dia berhadapan atau mengarah ke arah kiblat. Meja ini diarahkan ini sebagai keranda semaya. Dia mengarah ke arah kiblat. Kiblat itu kalau di sini itu matahari terbenam arah barat. Oke? Coba satu orang aja jadi mayat. Tidur. Ini mayatnya mayat laki-laki. Tangan sudah di dada. Ini sebagai contoh. Tapi sebelum mayat disolati, perlunya harus dikafan. Karena proses pelajaran kita tentang sholat jenazah, maka untuk mayatnya seperti ini harusnya sudah harus dikafan. Karena kita nanti fokus tentang sholatnya. Coba yang laki-laki, ambil. Mayat laki-laki, jadi posisi harus di kepala. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tu'akhidhna wa la tahzilna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki sudah saya mintakan untuk perempuan. Yang perempuan coba maju. Silakan. Ini mayat perempuan. Kalau mayat perempuan posisi imam berada di mana? Di perut pusat. Oke. Mulai kita lihat. Kembali ke tempat. Meja diposisikan kembali. Oke, jadi seperti yang tadi sudah kita pelajari dari awal sampai kepada praktek, bagaimana tata cara sholat jenazah mulai dari takbir sampai kepada salam. Tadi sudah dipraktekkan, itu sudah sesuai. Bagus sekali, tepuk tangan. Bahwa takbir dalam sholat jenazah itu ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Sholat jenazah tidak membutuhkan ruku dan sujud. Yang membutuhkan ruku dan sujud itu hanya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat jenazah itu hanya diperlukan doa kepada si mayat. Maka yang pertama takbiratul ihram. Mengangkat diri sebelumnya kepada Allah, tentunya dengan niat untuk menyolati si mayat. Dengan niat salli ala hazal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayah, imaman kalau menjadi imam, makmum kalau menjadi makmum, lillahi ta'ala. Kemudian Allahu Akbar. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah takbir lagi, Allahu Akbar.
Selesai itu membaca salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berikan aplaus sekali lagi. Masih semangat? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran kali ini saya tutup. Sudah kalian paham tentang hukum sholat jenazah, tata cara sholat jenazah mulai dari takbir sampai salam, kemudian hikmah daripada sholat jenazah sudah sepenuhnya saya lihat paham. Insya Allah dapat diaplikasikan di masyarakat. Untuk mengakhiri kegiatan kita di pagi hari ini dalam proses pembelajaran, maka mari sama-sama kita berdoa dengan rame-rame membacakan doa selamat. Semoga kita selamat dunia dan akhirat.